Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek pajak merupakan badan atau pribadi yang diwajibkan membayar pajak. Orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempatan tinggal di Indonesia. Subjek pajak harta warisan belum dibagi merupakan warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagikan tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan tersebut dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak badan merupakan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaan berasal dari anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. 5. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempatan tinggal di wilayah Indonesia atau berada di Indonesia tidak memiliki dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Subjek bukan subjek pajak. Selain subjek pajak ada juga yang disebut dengan bukan subjek pajak. 1. Badan perwakilan negara asing yang berada di Indonesia. 2. Pejabat perwakilan diplomasi dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukkan pada mereka yang negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut. Dari bebas Dan nunggu organisasi sampai tersebut bebas ongkir, tidak Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dari bayar nyicil WTO, FAO, UNICEF. 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Cara menghitung pajak penghasilan. Tarif PPh 21. Pajak penghasilan 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, sanjungan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai bukan pegawai mantan pegawai penerima penghasilan dan lain sebagainya. PPh 21 dibagi menjadi yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Tarif PPh 21 yang memiliki NPWP 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun, 15% untuk penghasilan 50 juta per tahun sampai dengan 250 juta per tahun, 25% penghasilan 250 sampai 500 juta per tahun, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Tarif PPh 21 yang tidak memiliki NPWP, jumlah PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120 dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final dalam pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21. Untuk masa pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20%. Lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk per bulan-bulannya selanjutnya telah memiliki NPWP. Pengertian pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atau transaksi jual beli barang
dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi yang berkewajiban memungut pengetoran dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pembayaran di dalam daerah perbedaan. 4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pembayaran di dalam daerah pembayaran. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. 1. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 10%. 2. Tarif PPN pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud. 2. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. 3. Ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Kesimpulan, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dihukumkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan. Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelapor SPT masa SPPN. Pajak keluaran adalah PPTN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Di online pajak, PKP dapat membuat SPT masa PPN, e-Blink, Store Online, dan e-Link PPN dalam satu aplikasi. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. 1. Agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 2. Untuk mengendalikan pola konsumen atas barang kena pajak yang tergolong mewah. 3. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Mengamankan penerimaan negara. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ialah hanya satu kali saja. 1. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. 2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Perhitungan dan perlaporan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara menentukan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak harga barang sebelum dikenakan pajak termasuk PPN. Sedangkan untuk membuat pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan persentase dari tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak harga barang sebelum dikenakan pajak termasuk PPN. Sedangkan untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPTP masa PPN 1111 selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Pajak penjual atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan
bersama dengan PPN dan PPN impor. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasannya atau memperoleh manfaat dari dirinya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan pengukutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan memiliki penguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, karena wajib pajak adalah 5-8 bulan. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak, ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian atau tarif 0,5% dengan NJKP. Nilai jual kena tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP. Jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah atau 40% dari NJOP. Jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih, besaran PBB yang terutang dalam 1 tahun pajak diinformasikan dalam surat pemberitahuan pajak terutang. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pengumpul dan pemerintah daerah, serta dapat juga melalui kantor pos. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.